Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini adalah hari pertama bulan Syawal, yang artinya kita bakal sholat Id. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya aku bakal sholat Idnya di Grand Mosque Taipei atau di TMS, tapi untuk tahun ini nyobain sholat Id di kampus sendiri, yaitu di Musola NCU. So, kenapa sih di kampus sendiri? Karena mahasiswa Indonesia di NCU setiap tahunnya semakin banyak. Terus sampai pada satu titik di mana kita bisa bikin jumlah jamaah mencapai, ya pokoknya banyak lah ya. Terus juga karena banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sekitaran NCU, terus mereka request nih, bisa nggak sih diadain sholat Id di NCU aja gitu. Gengs, di sini ada teman-teman aku yang mereka bakal sholatnya nggak di musola NCU tapi di Masjid Lungkang, ya kan? Iya, Mas. Terus mereka lagi mau pesen taksi. Terus kalau di Masjid Lungkang mulainya jam berapa? 8. Jam 8. Jadi sekarang waktunya jam 6, jadi mereka masih punya waktu 2 jam. Sedangkan kalau di musola NCU mulainya jam setengah 7, pagi banget. So, yaudah, kita langsung ke musola NCU aja yuk. Dadah, assalamualaikum. Lihat deh jalanan di depan aku, sepi banget. Waktu menunjukkan pukul 6.20, so masih ada waktu 10 menit lagi sebelum sholat dimulai. Di samping gedung jurusan ini kalau pagi-pagi dipakai sama yang lagi pada olahraga di ujung sana tuh. Kita udah selesai sholat Id, terus sekarang kita mau foto bareng rame-rame. Ini ada timnya yang lagi nyiapin kameranya, kameranya Raka sama ada Uza juga. Tuh yang sholat Id hari ini banyak banget ya yang sholat hari ini nih ya. Wih, hey, kita mau wawancarain sama ketua panitia ini. Ketua panitia gimana nih? Ini kan sholat Id pertama nih. Terus gimana? Alhamdulillah. Berdoa lancar ya. Alhamdulillah. Yeah. Harapannya ke depan pasti ada sholat Id berikutnya kan? Terima kasih ya Mas Rafikul ya. Sama-sama, terima menginisiasi kasih. sholat Id. Apa nih? Mas Indra kan udah ini lebaran kedua di Taiwan, enggak ya? Iya, Tahun lalu di mana? Di sini juga. Di sini juga ya. Terus perasaannya gimana? Apa ya? Pertama mungkin terharu karena memang jauh dari keluarga gitu. Karena momen-momen yang biasanya memang menyatukan keluarga besar, gitu kan, bertemu dengan sanak keluarga dan famili semua. Tapi di sini kita harus dalam kondisi perantauan gitu. Gengs, tadi kita udah selesai sholat Id, terus tadi balik ke lab, ke jurusan buat ganti baju sebentar. Kenapa sih ganti baju? Dan lihat deh ini dress code-nya, kayak udah siap main banget. Karena ntar lagi mau jalan ke satu tempat objek wisata sama salah satu blogger NCU kita. Siapa dia? Ntar lagi kamu bakal lihat. Dan harus ganti baju karena ntar bakalan panas banget karena humid banget nih summer di Taiwan, so pasti bakalan kemeringet, ya nggak? Gengs, akhirnya tadi udah nyampe di Chungli Station, naik bis dari NCU. Nih, lihat orang-orangnya yang bakal naik bis bareng ke tujuan berikutnya. Terus tadi kan aku udah bilang ya, ada satu blogger NCU yang bakal join sama trip kali ini. Ada dia, ada Mas Oza, yeay! Mas Oza, kita bakal kemana sih hari ini? Kita hari ini yang primary ada di 3 tempat. Aja. Kasi Oak Street sama Sheman Reservoir. Oke, di Cihiu ada apaan? Di Cihu nanti ada madromnya Chiang Kai-shek. Terus di Tasi Oak Street ada apa? Ada makanan. Ada makanan. Terus di Sheman Reservoir ada Sheman apa? Reservoir pengennya sih nanti lihat balon udara terbang. Nih,
space-nya untungnya gede, jadi insya Allah kita udah bisa dapat tempat duduk. Cuman masalahnya kita berdua belum makan, ya cuman makan roti dari musola, dan nggak kenyang, belum kenyang. So penuhnya minta ampun nih gengs, penuh banget. Tapi untungnya aku sama Uza duduknya sebelah-sebelahan tetap. 谢谢你哈，那边这边有人。 Terus mereka yang nggak dapat tempat duduk akhirnya memutuskan untuk nunggu lagi. Soalnya ini perjalanan ke Cihut, tempat destinasi kita yang pertama tuh sejam lebih. Jadi kayak mager banget kalau harus berdiri. Gengs, alhamdulillah kita udah nyampe di Chihu Mausoleum. Perjalanan waktu tadi menghabiskan sekitar 1 jam 40 menit. Lama banget. Kirain cuman 1 jam 20 menitan apa gimana gitu. Terus tadi aku sama Uza begitu berangkat dari Chongli kita udah kayak orang pengungsian gitu, jadi udah tidur di dalam karena saking lamanya dan kita juga capek sih. Terus ini pertama kali aku ke Chihu Mausoleum, meskipun udah lama di Taiwan belum pernah kesini sama sekali. Jadi ini jalan masuk ke Chihu Mausoleum, tempat dimana Chiang Kai-shek dikebumikan. Andri! Ya, nggak jauh-jauh ternyata ketemunya sama orang-orang NCU lagi. Yeay, sama Andri sama Sofia. Jadi tadi ada 2 jalan buat menuju ke Chihu Mausoleum ya. Ada yang lewat bawah, ada yang lewat atas. Kita memutuskan buat lewat atas. Keren banget nih gengs. Kita belum nyampe di mausoleumnya sih. Jadi ini kayak danau kecil ke arah mausoleumnya. Mausoleumnya masih agak sedikit ke ujung sana. Terus ini ada kayak prasasti Chihu. Well, you can't really see it. Jadi setelah jalan sekitar 15 menit dari pintu masuk tadi, kita udah nyampe di Chihu Mausoleum. Ini ada prasastinya. Terus gedungnya sendiri ada di ujung sebelah sana. Tadi itu ada banyak orang yang jalan berlawanan arah sama kita karena mereka, aku yakin banget, mereka tadi pengen nonton pergantian petugas. Jadi di makam ini ada sekitar 3 petugas yang mereka bakal gantian shift-shiftan setiap 1 jam sekali. Terus dan pergantiannya itu biasanya ada pada jam 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tuh. So tadi aku udah masuk ke dalam karena kita nggak boleh ngambil video atau ngambil foto di dalam. Jadinya ya kameranya nggak bisa dinyalain di sana. Tapi di dalam intinya ada bangunannya sangat simpel banget. Terus begitu masuk kita bisa lihat sarkofagusnya Chiang Kai-shek. Terus sebelum mencapai tempat itu juga di sebelah kiri sebelah kanannya tuh ada kayak sayap atau ruangan untuk nggak tahu untuk tempat apa. Tapi ini bangunannya simpel banget. Terus sudah dilihat di depan ada 2 yang jaga, terus ada 1 staff yang akan selalu mengingatkan para pengunjung buat remain silent. So kita udah selesai ziarah ke Eyang Chiang Kai-shek ya kan. Jadi kalau misalkan lebaran di Indonesia kan biasanya habis maaf-maafan gitu kan, terus ziarah kan. Kita juga sih ziarah ke. Kita cuma lihat aja. Iya, lihat tadi. Terus sekarang kita bakal masuk ke area patung-patungan Chiang Kai-shek. Ya deh, Shantieks sekali ya.
Gengs, akhirnya tadi setelah naik bis terus jalan sedikit nyampe juga di Tashi Old Street. Bisa dilihat di belakangnya ada beberapa bangunan yang arsitekturnya agak-agak kuno gitu. Terus tadi langsung beli ini semacam bubble tea tapi dia nggak pakai susu. Terus rasanya agak aneh, berarti oke lah karena bubble-nya homemade. Ini adalah kali kedua saya kesini dan waktu terakhir kali kesini tuh ramenya minta ampun dan nggak sesepi kayak sekarang ini. Mungkin karena ini masih jam 3:30 kali ya, jadi belum gitu rame-rame banget. Karena lapar ini beli roti durian, es krim roti durian. 谢谢 50 nih segini. 谢谢 enak. Gengs, akhirnya kita udah ada di penghujung jalan Old Tashi Street, Tashi Old Street I mean. Terus dari ujung ke ujung tuh kayak kurang dari 15 menit. Dan semakin ke ujung yang satu ini semakin ramai orang-orang karena di sini dekat juga sama pemandangan tempat mangkal, yaitu ada sungai di situ. Jadi orang-orang pada turun ke bawah. Hey gengs, akhirnya kita tadi naik bis dari Tashi Old Street ke Xiamen Reservoir. Terus bisnya nggak usah masuk ke dalam karena macetnya minta ampun di depan pintu gerbangnya. Terus kita harus jalan kurang lebih sekitar 500 meter. Terus kita lagi break sebentar, gantian sholat tadi, sholat asar. Terus habis ini kita bakal langsung capcus ke lapangan balon udaranya. Tahu nggak di samping aku ada siapa? Ada Dinda, yeay, yang nyusul ke sini. Terus katanya Dinda ada Pak Asmin juga beserta istri, dan tadi kita juga udah ketemu sama Andri sama Sofia, so bakal banyak anak-anak NCU di sini kurang lebih. Agak kecewa nih geng, soalnya tempatnya ternyata kecil banget, agak terlalu ngeri nih kalau deket-deket sama balon udaranya sebenarnya. But anyway, balon udaranya belum dibakar. Kok dibakar sih? Belum warming up. Iya, maksudnya digituin lah ya. Belum disebol lah ya. Pantesan tadi tuh heran ada orang yang di halo-halo gitu bilang kayak cayo gitu. Terus ini ngapain sih? Terus ternyata oh dia menyemangati Yodanya supaya segera terbang gitu kan, segera berdiri gitu. So Yodanya akhirnya terbang juga meskipun kayaknya agak mager dia. Gengs, kita udah nyampe nih di Xiamen Dam. Terus ada dua balon yang lagi disebul gitu ya. Jadi ada balonnya Coldplay di sebelah sana dan ada Yoda di sebelah sini. Terus rasanya ada 3 balon nih, tapi kita belum tahu ntar balon ketiga ada di mana. Terus tadi kita udah post foto-foto karena tempat tadi kecil banget dan orang-orang pada ngambil selfie gitu. Terus kayaknya di sini bakal ngedrone, nggak tahu di mana. Okay. Hey gengs. Yeah. Okay gengs. Good. This is video. Video. Oh, You wanna say something? You wanna say something? A new hero from Indonesia. Yeah, his name is called what? Faisal. Okay. 对。 Thank you. He wanna see you fly. Oh. No, okay. You wanna see me fly? Yeah. Oh, okay. Wait a minute. But there is no object. But No object. 等一下 Wait.
When the balloon is fly. Ah. Okay, okay. Masuk orang. Berita kriminal. Okay. Ini kok buka-buka tasku sih? 很轻哎，你看1100哎，1100。 Gengs tahu nggak tahu nih gengs lagi ngapain ini? Jadi ceritanya mereka adalah wartawan semua, terus pas lagi mainin drone, mereka tertarik gitu. Terus si bapak ini tadinya kan kirain udah selesai kan, tahu-tahu bawa temennya lagi 3 orang. Halo. Halo. Jadi nggak ngerti banget nih maksudnya gimana. Terus si bapak yang satu ini pakai baju hem putih ini dia pengen aku nerbangin. Cuman masalahnya balonnya tuh udah kempes semua kan. Jadi kayak mau nerbangin apa? Terus apa yang mau dilihat gitu kan. Terus bola. Dikejar. Habis ini kayaknya mereka bawa teman lagi deh. Teman lagi. Ntar kalau bawa teman lagi, maksudnya buka lapak. Kacau banget. Tadi mereka tuh buka-buka tasku gitu gengs. Nah gengs, setelah tadi ada drama dengan bapak-bapak wartawan, akhirnya kita memutuskan, aku sama Uza memutuskan untuk nunggu. Ya, benar, pindah tempat. Sebenarnya nggak begitu jauh sih, tadi cuma di sana doang. Ke sini, terus juga kita menunggu untuk balon udaranya terbang bersama-sama jam 7. So sekarang udah hampir jam 7. Sekarang kita lagi nungguin bis 501 nih. Nggak yakin bisa dapat duduk, tapi yang penting pokoknya kita balik ke Chungli tanpa harus ganti bis lagi kalau bisa. Yang antriannya udah panjang banget. Ya udahlah ya, kita lihat. Kayak mudik lebaran. Bener, nggak kalah tuh. Thanks, akhirnya kita naik bis 501 menuju Chungli. Alhamdulillah banget. Yang artinya kita nggak perlu ganti bis ke Tashi, terus naik 5098. Terus akhirnya kita hemat waktu, ya nggak Zaz? Betul nyetem yang tiket ini berguna sampai akhir. Iya, berguna sampai akhir, benar banget. Mana tiketku? Ya, inilah. Bukti perjuangan nih. Bukti perjuangan. Dengan 100 NT kamu bisa kemanapun di tahun ini. Terus. Pagi Zaz? Udah kayaknya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Yaudah deh. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Dadah.